Selamat malam Jebret Tim. Akhirnya jeda internasional sudah lewat, dan buat kalian yang mendambakan kembali weekend kalian diisi dengan tandingan-tandingan berbobot dan juga pastinya syarat konten, karena kita weekend ini kembali ada big match yang akan menyertai kita. Dimulai dari City vs Liverpool, duel tim peringkat 1 dan peringkat kedua Premier League. Kita akan mengupasnya bareng Rizal, Mas Aryo, dan juga ada Aldi Bawazir. Dan dari duel City lawan Liverpool ini kan pasti menarik, di mana dua striker sama-sama ujung tombaknya, top scorernya Haaland vs Salah. Tapi kalau kata fans Liverpool, Haaland ketika big match masuk ketika lawan Liverpool sering hilang. Salah pun juga musim ini golnya banyak yang kurang bagus, tapi dia selalu ada di sana untuk mencetak gol gitu. Kalau melihat dari Haaland lawan Salah, lo sebagai fans Liverpool lo deh, dua-duanya ya. Fans Liverpool, lo takut nggak ngeliat Haaland? Sejujurnya gue selalu Kalau takut ngeliat big match. Kalau ngeliat Haaland selalu takut ya, walaupun Gede big match. Gede sih. Big man. Bukan big match ini. Buat Haalandnya sendiri ya, kita tahu lah sejelek-jeleknya Haaland, kalau lu ngasih dia space, lu ngasih dia peluang untuk syuting, dia bisa maksimalin konversi itu jadi gol. Tapi walaupun dia di big match beberapa kali hilang, tapi kan di beberapa big match, contohnya lawan MU, lawan Chelsea, dia tetap bisa step up untuk ngatasin hal itu kan. Tapi kalau untuk lawan Liverpool sendiri, emang dia catatan rekornya nggak bagus-bagus banget apabila dia berhadapan dengan Liverpool. Di musim lalu pun dia juga sama sekali nggak mencetak gol, bahkan sekali juga nggak tampil karena cedera. Tapi kalau gue ngeliat di pertandingan besok, ya kita ngeliat di pertandingan belakangan ini juga di musim ini khususnya Liverpool, dengan tidak hadirnya gelandang bertahan murni, menurut gue selalu ada space yang agak kosong di tengah. Dan ini mengharapkan, ini pure berharap ke dua center back di tengah, walaupun Van Dijk sekarang lagi on performa ya, lagi balik lagi ke performa terbaik dia. Menurut gue baik atau jeleknya Haaland tergantung dari siapa yang lu lawan sebagai center back. Karena ketika lawan Arsenal, kita ingat dia bener-bener di nggak bisa diapa-apain tuh dia, nggak bisa bergerak karena ada Saliba yang bisa selalu mengcover area dia, space-nya segala macam. Itu harus diakui. Jadi menurut gue apabila dia berhadapan dengan Van Dijk dengan level yang lagi Van Dijk kayak sekarang, menurut gue akan berlanjut trennya untuk dia nggak mencetak gol lawan Liverpool di Premier League. Haaland kerap kali memang tadi ya lawan, tapi emang musim ini lawan MU sama Chelsea, walaupun emang bukan big match sekarang ya, karena kemarin lawannya masih MU sama Chelsea di papan bawah gitu kan. Tapi lo melihat Haaland mati sama Saliba kan lawan Arsenal, dan bahkan musim lalu pun juga sering nggak kelihatan di big game. Apakah dia bisa dibilang kayak model Lukaku juga gitu ya, ketika di big game sering hilang kalau nggak ada yang supply, apalagi nggak ada KDB di sana. Sebenarnya cara bertahan Arsenal lah yang mematikan Haaland waktu itu, ditambah juga supply dari midfield dari City emang minim waktu di pertandingan Arsenal. Gua nggak setuju 100% bahwa Arsenal berhasil mematikan Haaland gitu, bahwa secara bertahan ya emang Arsenal memberikan segitiga lini pertahanan, itu bek kanan, bek kiri, bek kanan, bek tengah, dan juga holding midfieldernya itu selalu ganti-gantian itu untuk menjaga dimanapun Haaland berada. Nah, poin dari Rizal tadi bener juga, bukan soal Van Dijk lagi bagus doang, tapi siapa holding midfielder yang bisa membantu backnya ini. So far gak ada gitu holding midfielder yang Fabinho gitu loh, nggak ada gitu. Maksudnya di holding midfieldernya Liverpool bagus, cuman bagus untuk menyerang gitu. Kalau untuk membantu pertahanan, mungkin Gravenberch yang gua harap bisa, itu pun juga bukan DM murni juga kan. Lu underestimate Endo lu. Wah, Mas Aryo sendiri juga Endo, sebenarnya yakin. lah kan Mas Aryo juga underestimate sama dia, apalagi saya. Kalau soal Van Dijk-nya sih ya dia perlahan dia pasti mulai kembali ke peak performance, walaupun ya belum bagus-bagus banget juga, cuman perlahan dia pasti kembali ke sana, karena nggak mudah juga di umur Van Dijk untuk berhasil kembali lagi ke atas. Cuman dia menunjukkan performa yang cukup stabil sejauh ini. Balik lagi siapa yang bakal menjadi partnernya Van Dijk lagi nanti untuk mematikan Haaland, but kalau Haaland punya udah sembuh ya? space, Makanya sempat cedera ringan kan Konate. Iya, dia udah latihan tapi ringan. Tahu, Makanya beruntung lah ada apa enggak belum tahu. ada international break, ini beruntung banget. Cuman ya kayak Rizal bilang tadi, sedikit space bagi Haaland. Apalagi nanti kalaupun Doku main, Foden dimasukin ke midfield, Doku sama Grealish yang main, mungkin berbahaya bagi Liverpool. Tugas berat buat penyuplainya. Siapa nih Mas kira-kira yang bakal menjadi penyuplai buat Haaland, karena berkali-kali kayak bingung gitu siapa yang ngasih supply. Doku sering kali egois. Ya paling bola-bola asal cut inside aja kan, Haaland akan standby di sana. Tapi menurut lo Haaland di laga lawan Liverpool ini akan banyak space nggak? Kayak ini laga dari dua pemain yang ngubur rekor ya. Haaland mencoba untuk menjadi pemain paling cepat nyampe 50 gol. Dia 49 gol dalam 47 laga. Sebelumnya Andy Cole 50 gol dalam 65 laga. Jago nih Andy Cole. Andy Cole mencoba diuber sama Haaland. Sementara si Salah mencoba mengukir gol ke 150 di Premier League, gol ke 200 bagi Liverpool juga di all competition.
baru ada 4 orang yang bisa melakukan itu di Liverpool, salah satunya Ian Rush. Jadi dua-duanya akan nafsu untuk bisa mencetak gol, dua-duanya punya tren untuk melakukan itu. Bedanya Salah udah mencetak 11 gol ke City, sementara Haaland sama sekali belum pernah mencetak gol ke Liverpool. Itu menjadi salah satu defisitnya si Haaland ya walaupun tadi lo sebut mencetak gol ke MU, ke Chelsea, tapi ya untuk Liverpool mereka nggak bisa. Salah satu indikator untuk bisa mencetak gol besar di laga ini juga pertemuan mereka, 18 pertemuan, 43 gol, lebih banyak dari 41 kartu kuning. Buset. Golnya lebih banyak dibandingkan kartu kuningnya. Ini laga ini menjanjikan banyak gol, banyak sekali terjadi gol, apalagi kalau mainnya di Etihad ya. Terutama City-nya yang menang gitu. Bantai ya biasanya. Iya, cuman kalau gua ngelihat ya Haaland tadi Aldi sempat singgung, Rizal sempat singgung, siapa nih yang bisa nyuplai ke dia? Itu akan menjadi masalah besar gitu. Cuman kalau gua ngelihat City, begitu Rodri udah balik, semuanya seakan-akan udah balik lagi ke performanya dalam artian offense-nya. Kalau dari sisi defense ya masih bisa di cover walaupun mereka bisa kecolongan juga. Cuman dari sisi offense, progresif pas ke depannya begitu lo ada Rodri itu Bisa fokus offense-nya. ya fokusnya offense-nya bisa lebih mendapatkan fokus. Doku, Foden kemudian bisa menjadi salah satu penyuplai menurut gua. Positioning Haaland yang bisa selalu masuk Berarti ke dalam kotak Doku better than prefer Doku daripada si Grealish itu. Karena kemarin kan Grealish main tuh juga kan, Iya. gue juga bingung tiba-tiba muncul nih dia. Ini kan kemarin City bisa kehilangan poin 1 lawan Wolves ya. Wolves. Lawan Wolves bedanya Wolves sit back counter attack. Iya. Kalah lagi lawan Arsenal, kalah lagi lawan satu lagi siapa ya? Hah? Emang ada kalah lagi? Di Carabao tapi ini. Spurs Carabao bukan ya? Carabao. Ya, di Carabao. Seri sama Chelsea. Itu mereka mainnya di press. Sementara Liverpool kayaknya mainnya bakal nge-press kan. Gayanya nggak mungkin mereka kayak Wolves bertahan dengan counter attack. Mereka kan gayanya sama dengan pressingnya sejak atas. Ya jadi gua ngelihat nggak mudah juga bagi City ya untuk bisa dengan luasa Expose memainkan Liverpool bola. ya? Iya karena Liverpool akan Laga seri nih kayaknya nih ya. pressing. Enggak lah. Enggak, laga City. Banyak gol tapi bisa jadi seri. Tapi kalau dari gue sendiri ya mungkin bisa jadi kita udah ngeliat taktik yang bakal dihadapi City ketika berhadapan Liverpool. Mungkin akan benchmarknya kayak pas lawan MU mas. Ketika lawan MU kita ngeliat Bernardo dan si yang di kiri itu sama Grealish, dia double ini selalu mepet berdua terus kemana-mana. Dan itu apabila diaplikasikan ketika menghadapi Trent Alexander-Arnold, itu. bukan nggak mungkin City bisa mencuri poin dari sisi itunya itu sisi kanan Dan dari satu sisi kan juga Liverpool nggak ada Robertson, ada Robertson. Simikas kan agak berantakan banget ya kan. Dan kita tahu kalau ada Bernardo Silva sendiri dia nggak hanya kalau di kiri dan nempel di kiri juga. Kita tahu seberapa versatile dia. Iya, Dia bisa gila main sih di Bernardo tengah, mah. main ke belakang juga dia bantu untuk nurun, dia main ke kanan juga bisa. Jadi menurut gua akan sangat tricky banget untuk squad City ini apalagi sebelum match ini juga Guardiola udah melakukan cywar ya, bilang pemainnya pada cedera, 8 pemain nggak bisa diturunkan ketika lawan Liverpool. Tapi ternyata per hari ini nyatanya pemain-pemain itu tersedia Biasalah Pep Guardiola dan lah. bisa main buat besok Iyalah. gitu. Dan itu menurut gue salah satu keunggulan juga bagi City dalam menghadapi match ini karena emang pemain-pemain itu emang kemarin ditarik semua tuh dari timnas, mereka rata-rata pada cedera. Dan itu Termasuk menurut Ederson gue ya? termasuk si Ederson dan Rodri juga katanya cedera tapi ternyata besok tersedia, yang menurut gue ini salah satu advantage lah karena kalau dibandingkan dengan Liverpool pemain-pemainnya kan banyak yang McAllister, Nunes itu banyak lebih tampil di ajang negara kemarin. Tapi sedikit kalau soal Salah nih kan juga dulu kan perdebatan antara Salah dan Mane siapa yang akan dibuang. Klopp lebih percaya Nato mempertahankan Salah, memperpanjang kontrak dia, menjadikan dia sebagai kontrak termahal. So far sekarang keputusan yang tepat dong karena Mane juga sekarang nggak begitu bersinar, bahkan terlempar ke Arab gitu. Menurut lo ini keputusan yang tepat atau memang you will never know gitu karena mungkin pindahnya Mane ke Bayern juga Telat. bukanlah Kalau gue bilang sih telat. Iya. Lebih ke telat ya. Kalau ketika mereka juara Liga Champions waktu 2019 ya. 19 itu dia langsung cabut, gue rasa dia akan perform. Dan pada waktu itu kan si Madrid kan yang ngincar dia juga. iya. Kalau pada saat itu dia cabut, gue lebih melihat dia punya progres yang akan jauh lebih besar ketika dia cabut pada waktu itu. Cuman sekarang udah selisihnya 4 tahun, ya Salah kan being Salah ya, dia selalu konsisten, dilempar kemanapun selalu konsisten, bahkan di AS Roma dulu juga lumayan. Fiorentina balik lagi ke Liverpool, bagus juga konsisten. Kalau bicara konsistensi ya mereka konsisten, cuman Liverpool juga kehilangan Mane dalam artian kerja sama barengnya ya. Salahnya juga nggak setajam zaman ada Mane sih memang kelihatan. Jadi sama-sama kehilangan juga, mereka kehilangan si Mane. Cuma kalau lo tadi bilang suruh milih siapa Salah sama Mane, kalau di sekarang ya Salah masih. Ya, dan Klopp pun nggak mudah
me-adjust tanpa kehilangan si Mane terus kehilangan Firmino. Salah nih emang lagi nge-adjust buat siapa di trio di depannya. Mungkin nanti ketemunya Gakpo sama Jota atau Nunes sama Diaz. We never know. Cuman nggak mudah juga bagi Klopp, bagi Salah sendiri untuk adjust. Biasa main dengan Firmino yang bisa nge-fit, Mane juga salah. Sekarang tiga-tiganya tuh nampak kayak butuh disuplai gitu. Sementara Salah sendiri bermain sangat amat rajin, dia mundur ke belakang dibandingkan sama Jota sama Gakpo, mungkin lebih wide hit mapnya si Salah ini, walaupun umurnya dibandingkan ketiganya paling tua Salah, cuma dia lebih wide, lebih roaming, dan mungkin ini yang beda dengan Mane lebih nunggu bola-bola yang bagus buat dia. Saat dia diberikan bola yang bagus, kita tahu lah kualitas Mane seperti apa. Cuman kalau buat gua ya Salah dengan Liverpool, dengan Klopp saat ini ya udah the best match. Dan gue kalau ngeliat tiap musimnya Salah ini kan ya biasanya dia di musim-musim sebelumnya selalu jadi pencetak gol, selalu jadi goal getter. Tapi di musim ini khususnya gue ngeliat ada transisi dari peran dia di atas lapangan gitu di Salah bersama Liverpool di musim ini, di mana itu dia sekarang lebih banyak jadi kreator, lebih banyak asisnya juga sangat banyak di musim ini, dan apa ya, dinamisme antara dia dan juga Nunes tuh kombinasinya makin bagus gitu makin kesini. Jadi gue ngeliat untuk Salah di musim ini menurut gue ya sangat layak dia dikasih ganjaran gaji termahal di Liverpool. Dan Karena mainnya juga beda, Zal. Karena dulu trennya sebagai maju ke depan banget. Sekarang dia dulu juga ada Firmino dari tengah. Betul. Sekarang harus Salah sendiri yang create. Si Jota sama Nunes kan yang nunggu bola dari si dan Salah. bebannya Salah jadi dia lebih banyak waktu megang bola dibandingkan musim-musim sebelumnya. Karena Dan itu- midfieldnya juga Szoboszlai doang yang uniknya konsisten. juga kalau dilihat dari data statistik, jumlah progresif dribble itu semakin musim semakin menurun unik ya sebenarnya. Dan musim ini Karena udah nggak secepat dulu juga. pace-nya makin menurun, dan sekarang jumlah dribble itu rata-rata per game cuma 0,8. Itu dibandingkan musim-musim sebelumnya sangat-sangat jauh. Tapi dibandingkan jumlah passingnya, kita tahu ketika ada Mane dan Firmino, passing dia bisa dihitung lah. Dia jarang banget mau passing, dia lebih banyak mau nyoba sendiri. Tapi untuk musim sekarang gue ngeliat dia ada perubahan dari segi egoisme, dia lebih menurun, dia lebih banyak jadi kreator. Dan menurut gue tertarik sih untuk melihat apakah dia bisa keep up sepanjang musim ini. Karena kalau dia bisa keep up begini terus ya gue bukan nggak mungkin. Tapi nggak di game lawan City ya? Bisa jadi lawan City ngelakuin juga. Gue bilang ini pemain yang emang monster, emang makin kuat, makin kesini makin kuat dari secara strength. Gue punya peluang untuk bisa Liverpool juri hasil poin penuh di Etihad. Menang di Etihad Bagi Liverpool. gue bisa. Menarik. Dan second line optionnya adalah Alvarez vs Nunes gitu kan. Ini dua pemain yang juga menjadi backup satu sama lain, diharapkan menjadi ujung tombak di saat buntu atau di saat Salah atau Haaland nggak bisa nyetak gol. Tapi Alvarez kemarin beberapa game juga nggak begitu kelihatan. Ini apakah dia sampai kapan dia perannya akan terus dipaksakan gini, Mas Haryo, menurut lo? Ketika dia hanya menjadi belakangnya Haaland, main melebar, Pep nggak akan pernah mempercayakan dia sebagai striker utama gitu. Karena tahun lalu kan lawan Liverpool dia yang malah golin kan sebenarnya. Iya, karena dia butuh pemain yang ngisi posisinya De Bruyne. Karena kan ban serep rupanya dia. 3-2-2 kan, double 8-nya itu dia butuh salah satunya si Tapi kemarin jelek dua laga terakhir ya. Belakangan dia Masuk jelek. Iya, lawan MU yang kan. kita pikirkan yang bakal main di situ si Bernardo Silva, agak sementara masuk, Foden yang ya. naik ke atas. Tadi kan kita berpikirnya ketika Masuk De ke Bruyne dalam. nggak masuk kayak gitu. Ternyata porsinya lebih banyak diberikan ke Alvarez. Alvarez perform di beberapa laga-laga awal, Di awal-awal tapi perform. belakangan emang kayak nggak menyatu sama tim ya. Maksudnya tadinya kan terlibat langsung tuh bisa 1-2, bisa berada di posisi saat terima bola di depan, tapi sekarang agak kehilangan lah sentuhan-sentuhannya. Jadi ya walaupun gua rasa tetap dia yang akan main di posisi itu bareng sama siapa ya, Foden mungkin yang akan dimainin di situ. Sementara Bernardo Silva didorong ke atas, didorong ke atas. Gue malah ngeliat Bernardo jadi starter loh, Mas. Harus. Karena Nggak ada- nggak ada- duanya kan Akanji sama Rodri. Di kanan siapa? Di kanan bisa Grilis Doku bisa main barengan. Jarang loh, nggak pernah ada dokumen Salah di satu, kiri kan? salah Nggak pernah di kanan kan? Biasanya kan di kirinya kan Iya, Grilis sa- atau salah Doku. satu. Ya Doku bisa main di kanan juga. Iya, Doku di Bisa, kanan bisa. feeling gue sih. Cuman kalau gue sih lebih untuk ball handling, lebih untuk berantem di tengah. Kovacic? Bernardo sih, berat sih. Di kayaknya. beberapa Oh, league cedera match juga, ya. cedera juga. Oh, cedera kemungkinan. juga. Karena si Stones kan nggak main, jadi Akanji mungkin akan didorong ke atas bareng Iya, sama, Akanji di Rodri. sama Stones, sama si Rodri. Iya. Ya sementara kita lihat line up dari City, sementara ada sosok Gvardiol ini yang akan bertemu juga sama Salah langsung nih. Ini yang menjadi di big match lawan Arsenal, kemudian lawan MU menjadi titik lemah yang bisa diekspos. Bukan berarti dia back jelek ya, banyak fans City yang langsung defensif, dia back bagus segala macem. Ya kemarin kita bisa ngeliat sendiri di laga-laga begitu, termasuk yang Piala Dunia kemarin, begitu ketemu pemain yang cepet yang bisa jago take ons, dia keteteran kemarin lawan Messi, lawan MU, bahkan lawan siapa tuh gue lupa di kanan, bukan Anthony ya waktu lawan MU ya. Terus juga kemarin Arsenal Lawan juga Sterling keteteran pun gitu juga kan, dia lawan keteteran. Sterling juga keteteran. Artinya di lo melihat
Gvardiol ini akan menjadi titik lemah nggak buat Salah? Bisa jadi karena karena Rodri pasti akan mundur ke belakang juga. Salah bakal di double marking sama Rodri dan juga Gvardiol. Dan saat bertahan pun akan bisa satu garis dengan Diaz menjadi 4 back, Walker back kanan. Gaya bertahan City ini jangan kita anggap bahwa 3 pemain ini satu line. Enggak. Ini bisa menjadi 5 bahkan di bertahan. Artinya bahwa lini pertahanan City ini salah satu yang terbaik juga di liga dan kombinasi serangan baliknya juga bisa langsung Grealish bisa bantu Rodri ke depan. Artinya bahwa Salah bisa menjadi pemain yang dimatikan di game kali ini kalau emang Gvardiol dan Rodri ngemain marking dia, double marking. Nunes bisa nggak dapet celah di sini, Jal? Kalau ngeliat Nunes formnya belakangan ini bisa banget, apalagi City walaupun back kayak gini tadi Aldi udah jelasin ya lebar 5 bahkan situasinya 5, tapi kita tahu kan highline City itu tinggi banget sebenarnya dalam masang garis defense. Dan kita tahu Nunes itu pemain yang suka banget get in behind. Menurut gue di musim lalu pun juga udah ditunjukkan di Liverpool di Anfield, abis itu di Etihad walaupun kebantai, tapi di babak pertama itu ditunjukkan kalau lu mainnya Trent Alexander-Arnold udah bisa early pass langsung nyari ke depan. Menurut gue punya peluang banget untuk bisa. Nunes ini kan selalu bergerak deh, selalu aktif bergerak, dan dia kalau dikasih bola get in behind, menurut gue bisa nyakitin City. Dan benchmarknya contoh kayak lawan Chelsea lah. Back City ini bisa disakitin apabila pemain-pemain itu berani itu untuk take on. Lu sama main back Chelsea sama City? Enggak juga, tapi at least bisa ditunjukkan kalau lu mau Enggak menyakiti dong, City. bisa Tadi sih, Mas bagus Aryo, dong. Ya tadi oke, Mas Aryo cuman udah dari ini. levelnya Diaz juga dong. Iya juga, tapi iya, kan makanya tadi- cara bertahan Chelsea sama apalagi Chelsea kemarin untuk lawan City Tadi ya. Mas Aryo udah bilang ketika kalah-kalahnya City lawan Wolves, lawan Chelsea, lawan Arsenal itu kan dibuktikan dia kalah ketika berhadapan dengan tim-tim yang emang mau ngetes lini pertahanan mereka. Iya. Dan cara apabila- bermain Wolves sama Liverpool juga beda dong. berbeda, tapi Iya, kalau makanya. soal kapasitas pemain, komposisi pemain jelas lebih bagus Liverpool dan mereka juga jauh lebih mematikan dibandingkan Wolves kalau gue bilang. City lebih berbahaya menghadapi tim-tim kayak Liverpool. Ya benar, mereka jelas Menghadapi punya tim-tim yang kualitas nyerang bola kayak lebih Liverpool, bagus. wah City seneng tuh. Tapi menghadapi tim yang setback kayak tadi Mas Arwi bilang, itu kerepotan dia. Karena Iya, ada dua buktinya. Satu lawan Iya. Wolves mereka kerepotan, tapi lawan Arsenal pun mereka kerepotan juga. Arsenal kan nyerang juga. Padahal Arsenal sendiri nggak bermain high defensive yang setinggi Iya, nggak itu, tahu Mas. tinggi, Nggak tapi terlalu mereka tinggi. pressingnya pas. Pressingnya pas, Momentum karena- untuk memilih pressingnya Yes, itu. karena midfieldnya lengkap, Mas. Iya, itu Liverpool ini bakal menjadi Midfieldnya masalah karena kurang Liverpool. kuat. Coba lihat line up Liverpool. Kalau lini bertahan sama lini depannya Liverpool, gue nggak ada masalah sih ya. Bagus banget di liga ini. Nah, cuy. Aduh, kalau Elliot Keseimbangannya mau emang ngebantu kurang banget sih nih ya. Elliot sama Simikas, apa lo harapin? Sementara lawan lo ada Rodri sama Kayaknya Gvardiol. nggak mungkin Elliot sih. Iya nih. Van Beek juga cedera kan? Van Beek juga cedera. Udah main. Baru latihan, Udah latihan. Ini loh yang gue masalahkan tuh Elliot sama Simikas. Nah ini kalau misalkan Yang- let's say yang Arnold pasti- masuk ke dalam invert, matilah siapa kanan yang ngisi coba. Matip kalau nggak mereka Mati turun lah, lebarin. Susah, Bos. Mati Yang nih ya pasti sih dia kalau. sama Nunes tuh jarang banget main bareng. Dia sama Nunes. Yes. Jota. Iya iya Jarang banget. Jota. Buat gue Jota sama Gakpo yang main buat gue sih. Bisa jadi juga Nunes, tapi Atau mungkin Diaz Gakpo. kalau Diaz- mau- bisa Diaz Gakpo, Iya, bisa Diaz Nunes. Gakpo. Nunes babak kedua berarti Nunes ya. babak kedua Iya, sih feeling gue. Bisa Nunes Gakpo. Nah itu nggak masalah sih Mas. Tergantung Mau pilihannya. Gakpo, mau Nunes itu semuanya bagus. Arsenal aja pengen salah satu dari mereka deh kalau bisa kasih. Masalahnya adalah di Elliot sama Simikas. Ini apa yang lo harapkan? Elliot diagonal pasnya bagus. Bagus. Cuman perannya mereka kan untuk membantu pertahanan juga. Ya, itu yang bakal jadi Sim- masalah. walaupun kalau kita lihat heat mapnya Liverpool ya, yang paling banyak mendapat terobosan itu sisi kanan tetap. Iya kan? Walaupun yang Paling main, dinamis itu. sorry, maksudnya di posisinya Arnold ya. Iya kan? Karena dia sering ke dalam iya, kan? bukan di posisinya Simikas gitu. Maksudnya Simikas tuh lumayan bisa ke cover di posisi itu gitu. Ya, karena dia nggak ke dalam Mas mainnya kan. Iya, Kalau iya. ini kan emang Iya. ke dalam kan. Jadi gua rasa ya dia pasti akan ya. Jadi lebih lemah mana menurut lo? pasti Posisinya dimainin. Simikas apa Arnold buat diserang sama City? Simikas lah. Kalau gua lihatnya Arnold sih. Arnold kan. Karena Arnold kan masuk ke dalam nih. Jadi ada celahnya banyak kalau Simikas Iya. ada di sana walaupun dia nggak kuat gitu. Sama-sama jelek bertahan, cuma masih mending bertahannya Arnold sih buat gue. Ya, iya, cuman positioningnya beda karena kan Arnold harus ngejar dulu kan. Iya, Kalau Simikas iya. ada di posisi. Tadi penjelasannya Mas Arif sebenarnya udah bagus bahwa diagonal pasnya progresif pasnya lebih bagus dari sebelah kanan. Artinya emang lebih nyerang. Iya. atau Nah, mungkin bertahan kalau nih. mau dimodifikasi si Mikas nggak dimainin, masang si Joe Gomez. Dia kan sudah beberapa kali udah dicoba Tapi di situ. Sama Oh, Welbeck ya, good point. sama. Ya, Tapi good bener point, loh. good point. Joe Gomez cedera tapi Joe Gomez Kalau cedera. kalau dia Gini bisa aja, lu kan dipaksain. fans Liverpool 2. Gimana Liverpool bakal nyerang City? Menurut gue ya itu. Oh, bisa dong. Get in Dari behind, mananya? Get in behind. Banyak. Gue diserangnya sih yang lebih nggak Gue gak ngerti percaya serangan dari diri. mana sih. Kalau nyerangnya justru gue banyak kombinasinya gitu. Lo mau nyerang lewat sisi Jota, kombinasi sama McAllister, lo Luis Diaz, lo tahu dribblingnya luar biasa, sisi kanannya juga
Walker dari sisi offense overlapnya luar biasa, tapi kadang-kadang defense one on one susah juga si Walker. Cuma jangan diajak sprint aja sih. Iya, Jangan take ya, on. Jangan take on. Nggak lewat, Walker. Take on nggak lewat ya, itu yang dilakukan oleh Vini. Tapi Iya. kan bukan gaya itu yang biasa dilakukan oleh Luis Jota. Diaz, oleh Jota. Iya. Dari sisi itu bisa. Dari sisi kanan juga Guardiol. Ya ada salah di situ. Bisa dibantu sama Arnold. Soboslai juga bisa bikin segitiga di situ. Banyak lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan oleh Tapi lebih banyak lubangnya Liverpool di posisi. defense. Iya, Yes. cuman ketika ada counter cepat, transisinya seperti apa, itu Mas, yang menjadi masalah. sebelum counter berarti kan bola direbut dulu dong sama Liverpool. Siapa yang mau ngerebut bola dari Liverpool? Counter press Counter press press-nya kan biasa kan harus kalau dilakukan. iya City nggak mungkin kehilangan bola semudah itu juga dong. Pemain depan Waktu di biasanya. Arsenal Iya, ada pasti. Declan Rice, ada Jorginho yang bisa motong bola. Di Liverpool ini siapa? Itu doang sih PR gue. Siapa yang bakal sebelum ke counter press, sebelum ke counter attack, siapa yang mau motong bola itu dulu sih buat gue. Kalau udah nyampe ke Salah, udah nyampe ke Jota, udah nyampe ke Gakpo, aman. Masalahnya siapa yang mau motong bola itu dulu sih? Ya lu underestimate lagi lini tengahnya Liverpool kan. Kalau untuk nyerang bagus Mas, kalau untuk bertahan harus diakuin. Ya mungkin yang kalau gue lihat defisitnya dalam pemain-pemain Liverpool yang untuk bertahan, justru gue melihat McAllister yang paling nggak bisa bertahan. Padahal dia loh yang pernah paling belakang. Iya, tapi kalau lo mainin Curtis Jones, lo mainin Mas. Endo dalam defense jauh lebih baik. Gue ngelihat pemain-pemain ini perlahan-lahan progresnya udah mulai Yes, kelihatan. agree. Paling nggak first touch-nya. Sementara untuk merebut bola, Endo tuh bagus. Tapi untuk membawa bola Agresif, itu yang pas. dia nggak bisa. You'll see. PR banget Endo di situ. Tapi kalau ngeliat tadi Mas Ardo udah nyebutin Curtis Jones, kalaupun Curtis Jones main, gue nggak bakal heran kalau untuk dimainkan untuk besok. Karena dia. Karena belakangan sih Udah udah latihan, mulai ikut udah latihan latihan si juga. Curtis Jones dan dia international break ikut latihan sendiri segala macam. Dan gue bilang gue nggak akan kaget apabila dia besok diturunkan sebagai starter lineup. Nggak kaget juga kalau dia blunder nanti sih. Iya nggak kaget juga. Tapi gue rasa tadi Bang Aldi agak terlalu underestimate, bener kan itu. Karena di lini tengah Liverpool sekarang Szoboszlai itu work rate-nya ya kita Oh lihat di setuju, musim kalau ini. untuk nyerang gue gak ada masalah. Bertahan Work rate dulu. defense pun gue juga No. menurut gue No. terbantu banget Bantu mundur, yes. dibandingkan Henderson musim lalu. Gue ngeliat di Szoboszlai sekarang gue udah seger banget ngeliat Liverpool di lini tengahnya sekarang karena Szoboszlai menawarkan sesuatu Turun banget energi. standar Liverpool berarti. Menurut gue energi jauh lebih meningkat Dibanding Henderson musim lalu maksudnya. Henderson musim Iya. lalu. Oh iya. Iya, Kalau Henderson musim Szoboszlai lalu kan Rasa udah jelek emang. Henderson yang jelek. Emang Berasa jelek banget. banget. Tapi bukan Henderson yang zaman prime-nya kan. Bukan di era yang bisa ngelindungin Trent Alexander. Tapi gue sebenarnya agak dulu. sedikit condong ke Aldi sih karena gue tetap walaupun work rate bagus tapi kan beda lawannya sekarang juga City dari intelijensianya. Dia tuh bukan naturalnya posisinya seperti itu gitu. Jadi gue menilai ada celah banyak di lini tengah Liverpool yang mungkin sulit dimenangkan di lini tengah. Ingat gitu. game menghadapi Newcastle. Menit-menit terakhir Liverpool bisa motong bola. Ya. Progres dari serangan balik. Nah, bisa nggak menghadapi City seperti itu gitu loh. Newcastle emang midfieldnya banyak yang cedera juga kan. Ini midfield City tadi udah dilihat bagus. Ya palingnya banget. dari belakang, dari TAA langsung ke depan atau Bypass dari Van tengahnya. Dijk langsung ke depan sih. Jadi bukan dari tengah. Skip tengahnya sih kayak kalau kemungkinan ini Sementara untuk- City bakal main tinggi, offset itu bakal kejadian. prediksi lah kalau gitu. 3-1 Liv City. Hah? 3-1 City. Widih. Seri. 2 sama. Waduh. Biasanya udah sama emang. Ini yang benar. Ini bukan Chelsea, ini bukan 3-1 Chelsea, ini bukan Chelsea. Kalau gue 3-1 Liverpool. Anjay. Masih ini- pede. Ini underestimate City namanya ini kalau ini. Halo Andres City. 3-1. Oh, sama-sama 3-1. Sama-sama 3-1. Ya itu dia prediksi dari Jadi bisa 3-1. para wasit kita terkait pertandingan City lawan Liverpool di Etihad Stadium pada hari Sabtu besok. Dan Jebret Tim, ingat ya ada di juara Gold Match antara Raffi Ahmad dan juga Taufik Hidayat tanggal 29 November. Dan juga ada podcaster match antara podcast Ancur lawan podcast agak lain. Kemudian family match Ibnu Jamil Rini Kawati vs Judika dan Duma. Kemudian ada charity match antara Gading Martin dan juga Pak Michael vs Pak Wandi dan juga CEO kita. Sampai juga Jebret versus Desta ya, bukan Vindes ya, Jebret vs Desta atau Jebret ini perwakilan dari Jebret Media versus Vindes jilid 2. Buruan beli tiketnya karena tinggal 5 hari lagi. Yang gold kategori sudah sold out, tinggal kategori silver aja. Langsung aja linknya ada di deskripsi untuk beli tiketnya, klik linknya dan juga di pin komen. Dan jangan lupa acara ini disponsori oleh Kombifar, ada juga Santini Group dan juga Avitex Gold. Kita lanjut dengan topik yang kalah serunya selain satu ini.